Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1489. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aura asal mula alam semesta pun meningkat. Awalnya, di bawah naungan penjara iblis tak terbatas, napas benua Hayu ini tidak dapat ditransmisikan sama sekali karena ia telah sangat terintegrasi dengan dunia iblis dan tidak akan menarik perhatian dari asal-usul alam semesta. Namun pada saat ini, aura darah Raja Kegelapan yang dikeluarkan oleh Tuan Po Jun terlalu kuat. Karena ini adalah garis keturunan tertinggi dari klan Raja Kegelapan. Aura mengerikan dari darah Raja Kegelapan mengalir di antara langit dan bumi. Hal itu pun langsung menarik perhatian dari alam semesta ini. Dan duar, satu demi satu guntur aturan tertinggi pun muncul untuk menekan Tuan. Namun sebelum guntur tertinggi itu akan menekan Tuan Po Jun, tiba-tiba dari dalam tubuh Tuan Po Jun, aura asli manusia dan iblis tiba-tiba muncul. Kedua kekuatan ini langsung menyatu dengan asal-usul kegelapannya, menyebabkan aura gelap di tubuhnya berkurang drastis dalam sekejap. Di atas langit asal mula alam semesta, sepertinya telah kehilangan sasarannya. Aturan tertinggi hanya meraung terus-menerus namun tidak pernah menjatuhkan hukuman guntur kepada Tuan Po Jun. Dua asal-usul utama iblis dan manusia, bagaimana ini bisa dilakukan? Penatua tertinggi kuno melihat itu menghirup udara dingin dan dia tampak ngeri. Sementara di samping, Patriark Abyss Gerhana Supreme juga terlihat kaget dan marah. Mereka semua tahu bahwa setelah klan kegelapan menduduki penjara iblis tak terbatas, mereka telah mendirikan benua Hayu dan telah menculik orang-orang kuat dari semua ras di alam semesta ini. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan jalan surgawi dari alam semesta ini dan menjadikan jalan surgawi ini menjadi tidak menekan mereka. Namun ini hanyalah pemikiran tentang klan kegelapan karena sangat sulit untuk bisa melakukannya. Mungkin orang-orang seperti Pri Shen Huang, Pangeran Qilin, dan yang lainnya masih bisa melakukan ini hanya dengan menelan buah suci kegelapan yang dimurnikan dari sari darah dan manusia ras. Ini karena tingkat kultivasi mereka yang tidak tinggi, mereka hanya berada pada tingkat yang mulia, dan kemungkinan terkunci oleh asal mula alam semesta sangatlah rendah. Ditambah dengan perpaduan buah suci kegelapan, kekuatan alam semesta dapat secara alami berkembang di dalam tubuh. Tetapi Tuan Po Jun dia adalah ahli supreme tahap akhir dan dia juga berasal dari keluarga kerajaan kegelapan dan tingkat kultivasinya telah mencapai langit. Dengan tingkat kultivasinya, jika dia ingin menghindari sasaran dunia ini, maka kekuatan manusia dan iblis yang perlu dikumpulkan itu akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dunia ini tidak bisa menyediakan nutrisi yang cukup baginya. Jangan berkata apa-apa tentang itu, Anda sendiri bisa melihat petunjuknya hanya dari Xian Supreme dan Lin Yuan Supreme. Dengan kekuatan mereka berdua di level Supreme tahap tengah, sangat sulit untuk bisa melakukan ini, hampir sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Xian Supreme telah berada dalam kehampaan di luar penjara iblis tak terbatas selama ratusan juta tahun. Dia terus-menerus melahap bintang iblis di penjara iblis tak terbatas ini dan juga menyempurnakan kekuatan yang tak ada bisa dari dalamnya sehingga dia dapat memadatkan kekuatan iblis yang mirip dengan levelnya sendiri. Si Kongjian tinggal di tanah leluhur kegelapan sepanjang tahun. Di tanah leluhur gelap ini ada orang-orang kuat yang jatuh dari klan iblis Yuan serta kekuatan penjara iblis tak terbatas itu sendiri. Dia telah bekerja keras selama ratusan juta tahun untuk mencegah dirinya ditekan oleh surga ini. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa untuk menghindari penekanan dari asal-usul surgawi. Nah, pergilah ke neraka, kata Tuan Po Jun. Dia meraung, dirinya mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitarnya dan dirinya langsung melayangkan sebuah tamparan ke arah Qin Chen, tidak memberi kesempatan kepada Qin Chen sedikit pun. Hahaha. Menghadapi serangan Tuan Po Jun, mata Qin Chen tetap dingin. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan dan tiba-tiba tertawa. Kemudian Qin Chen mengabaikan serangan Tuan Po Jun. Qin Chen malah memegang pedangnya dengan kedua tangan dan lalu dengan keras aura mengejutkan muncul kembali dari pedang karat misterius. Pada aura itu kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak
dan kemudian di hadapan semua orang, Qin Chen langsung menyerang ke arah tanah telarang kegelapan di bawah dengan pedangnya yang menebas dan duar. Cahaya pedang melonjak berubah menjadi pilar pedang gelap yang mencapai langit dan lalu menembus ke tanah dalam sekejap. Napas darah Raja Kegelapan langsung mengalir ke tanah telarang kegelapan tersebut. Seketika seluruh area telarang kegelapan itu terkoyak dalam sekejap, seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar dan ledakan dahsyat menderu-deru. Sisi dunia ini berguncang hebat, langit runtuh dan tanah telarang kegelapan langsung terkoyak dengan sebuah celah. Dan juga retakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akhir akan tiba. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Penatua tertinggi kuno dan para master lainnya yang hadir di sana pun memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, alih-alih menahan serangan dari Tuan Po Jun, Qin Chen ini malah menyerang area telarang kegelapan di bawah. Namun tepat di saat mereka semua bingung dan khawatir, tiba-tiba, "Kamu ingin mati?" Tuan Po Jun meraung. Dia yang awalnya masih tenang, tiba-tiba Tuan Po Jun mengubah ekspresinya. Dia tidak peduli untuk terus menyerang Qin Chen. Tangannya langsung berkumpul menjadi tanda gelap yang menakutkan dan menekan dengan keras ke tanah telarang kegelapan di bawah. Tetapi sayang, tindakan Tuan Po Jun telah terlambat karena kemudian gemuruh tawa tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Itu bergema dengan ganas di kehampaan dan terdengar itu seperti guntur. Suara ini sepertinya telah menembus rintangan takdir dan datang dalam sekejap ke sini. Boom, ada ledakan di area telarang kegelapan di bawah. Sebuah cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Cahaya putih ini meletus dengan aura yang sangat dalam dan juga menakutkan, sebelum kemudian sesosok manusia muncul. Begitu sosok manusia ini muncul, aura yang menekan langit langsung menyapu. "Sudah berapa tahun aku akhirnya keluar dari masalah," kata sosok itu. Nampak sosok itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan juga rambut abu-abu. Juga dengan sanggul tegak di kepalanya, dia anggun dan mengenakan pakaian putih. Dia muncul dari tanah dan memadatkan kehampaan. Begitu sosoknya muncul, aura takdir samar-samar muncul di antara langit dan bumi. Sebuah sungai panjang kehampaan muncul di antara langit dan bumi tersebut, sebelum kemudian mendarat di bumi dari tanah telarang kegelapan ini, membentuk sebuah rune yang mempesona. Rune ini bertabrakan dengan rune gelap yang dibuat oleh Tuan Po Jun dan dunia tiba-tiba runtuh. Keduanya menghilang dalam kehampaan, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Ini, melihat kemunculan tiba-tiba dari lelaki tua itu, mata dari banyak ahli teratas dari klan Iblis Abis seperti Penatua Tertinggi Kuno, Patriark Abis Gerhana Supreme, mereka semua tiba-tiba memiliki mata yang menyusut dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Karena mereka semua mengenal orang di depan mereka. Orang ini tidak lain adalah salah satu raksasa supreme umat manusia pada saat itu dari sekte Tianji. Hanya sekuat pemimpin sekte Tianji. Itu adalah orang tua Tianji, penatua tertinggi dari sekte Tianji, yaitu Wuji Supreme. Wuji Supreme saat itu memiliki reputasi besar di alam semesta ini. Dia adalah Master Supreme dan itu dirinya pernah mengejutkan alam semesta ini. Namun Wuji Supreme telah jatuh ketika klan kegelapan menyerbu dan manusia serta iblis bertempur. Karena alasan ini, klan Iblis Yuan juga kehilangan semua Master Supreme-nya. Tapi mengapa bisa Wuji Supreme muncul di sini? Makhluk agung kuno, datang dan sembuhlah. Wuji Supreme muncul dan aura takdir melonjak pesat darinya. Dia melihat sekeliling dan melihat Penatua Tertinggi Kuno, lalu tersenyum. "Wuji Supreme, kenapa kamu masih hidup?" kata Penatua Tertinggi Kuno. Dia terkejut dan marah ketika melihat Wuji Supreme. Dia juga pernah bertarung melawan Wuji Supreme saat itu. Ini adalah pria kuat yang tidak kalah dengan dirinya dan bisa dianggap sebagai saingan lama. "Kamu orang tua belum mati, bagaimana aku bisa mati?" kata Wuji Supreme. Dia berkata dengan tersenyum, kemudian memandang Penatua Tertinggi Kuno. Setelah ratusan juta tahun, dirinya secara alami sangat bahagia ketika dia bisa melihat terang matahari lagi. Kemudian Wuji Supreme memandang Tuan Po Jun. Dia tersenyum. "Po Jun, aku tidak menyangka. Apakah kamu tidak akan menyangka bahwa aku dapat keluar dari masalah, kan?" kata Wuji Supreme. Mendengar itu, Tuan Po Jun memandang Wuji Supreme dengan mata yang dingin, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Qin Chen. "Nah, beraninya kamu menghancurkan segelku dan mencari kematian."
Boom! Tuan Pojun saat marah dan dia suka membunuh Qin-Chen sehingga dia langsung melayangkan tinju Qin-Chen daripada harus peduli kepada Wuji Supreme. Dengan satu pukulannya ini dunia runtuh, kemanapun pukulannya itu lewat, kekosongan itu meledak lapis demi lapis seolah-olah telah terjadi ledakan berantai. Duar. Namun pada saat kritis pukulannya itu tiba-tiba terhenti dan orang yang memblokirnya itu adalah Wuji Supreme. Pojun, apakah kamu terlalu berlebihan membunuh penyelamatku di depanku sendiri? Kata Wuji Supreme. Dia tertawa. Sungai panjang kehampaan takdir terus-menerus mengelilinginya dan seutuhnya orang tersebut berada di luar belenggu takdir dan tidak dikendalikan oleh takdir. Tentu saja ini bukanlah sungai takdir yang sebenarnya, ini melainkan proyeksi dari sungai takdir, tetapi ini sudah sangat menakutkan. Kalian berdua benar-benar bergabung, kata Tuan Pojun. Pupil matanya meledak dengan cahaya yang tajam. Pada saat ini dia akhirnya memahami tujuan pertarungan Qin-Chen dengannya. Ternyata kamu dan anak itu mengambil tindakan hanya untuk membujukku agar mengambil tindakan dengan seluruh kekuatanku dan melepaskan kekuatan darah Raja Kegelapan, sehingga memberikan kesempatan kepada Anda untuk melarikan diri dari masalah dan segelku, kata Tuan Pojun. Dia segera mengerti semuanya dan segera api menyembur keluar dari lubang hidungnya dan dia menjadi sangat marah. Dia saat ini sangat marah. Perlu dicatat bahwa untuk menekan Wuji Supreme, dirinya telah menghabiskan begitu banyak energi dan juga telah mengabdikan dirinya untuk menyempurnakannya. Dia akan berhasil, tetapi kini dirinya gagal pada saat kritis. Nah, sebagai anggota klan gelapku, kamu sebenarnya berkolusi dengan umat manusia. Kejahatan apa yang harus kamu lakukan? Tuan Pojun meraung, dia gemetar dengan hebat, tetapi Qin-Chen mencibir. Pojun, kamu yang harusnya disalahkan. Demi keinginan egoismu sendiri, terlepas dari persahabatan klan yang sama, kamu bekerja sama dengan klan Iblis Abis, tetapi sambil merayu tahta Supreme dan yang lainnya, dan lulus berita umat manusia. Dan itu juga kematian Kaisar Sitian sengaja dibingkai olehmu, membiarkan Kaisar Sitian jatuh dan memberimu kesempatan untuk menyerang alam semesta ini. Bahkan sebelumnya, setelah identitas klan kerajaanku terungkap, kamu masih ingin membunuhku, menghancurkan tubuhku, menghancurkan semua jejak di sini, dan membunuh orang yang membungkam mereka. Apakah itu faktanya? Kamulah orang yang sebenarnya melakukan hal yang begitu keji, tetapi kamu masih berani bertanya kepadaku, kata Qin-Chen. Boom! Qin-Chen berteriak dan marah, suaranya bergulir dengan lurus, bergema di seluruh benua Haiyu. Kamu bisa berkolusi dengan iblis, berkolusi dengan manusia, dan juga membunuh sesama klan. Jadi mengapa aku tidak bisa memenangkan manusia di dunia ini dan memenangkan Wuji Supreme ini? Hari ini, aku ingin mengungkap kebenaran tentang pengkhianatanmu terhadap klan dan membunuh rekan senegaramu, sehingga ribuan orang bisa menjadi klan kegelapan tahu apa wajah aslimu yang sebenarnya. Dan betapa hinanya garis keturunanmu itu, kata Qin-Chen. Dia menengadah ke langit dan meraung dengan keras. Kata-katanya benar-benar keras dan seluruh dunia pun terguncang. Suaranya bergema dengan liar di seluruh benua Haiyu dan mencapai telinga setiap anggota klan kegelapan yang ada di seluruh benua Haiyu. Qin-Chen ingin mengungkap kebenaran itu. Ayah, itu suara tuanku. Ya, itu suara Tuan An. Sekarang di luar tanah leluhur kegelapan, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme juga telah berkumpul dengan para penguasa dari dua kekuatan besarnya dan sedang mendiskusikan cara mundur ketika mereka mendengar suara yang begitu mengejutkan dari Qin-Chen. Semua orang pun terkejut, ternyata Tuan Pojun telah melakukan begitu banyak hal tercela di benua Haiyu ini. Anda, Tuan Pojun meraung dengan marah. Siapa aku ini? Apakah menurutmu aku tidak tahu tujuanmu? Ekspresi Qin-Chen tetap tajam. Kamu tinggal di benua Haiyu dan memenangkan hati Tata Supreme dan yang lainnya. Di permukaan kamu memberi mereka masa depan yang cerah, tapi faktanya kamu baru saja hanyalah memanfaatkan mereka semua. Tujuanmu adalah untuk mencapai dirimu sendiri, kata Qin-Chen. Matanya seperti cahaya pelangi ilahi dan dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Suara Qin-Chen sangat tajam dan menyebar dengan liar ke setiap telinga di seluruh benua Haiyu. Di seluruh benua Haiyu pun anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti dan lalu menatap ke langit, semuanya dengan ekspresi ngeri. Kemudian Qin-Chen pun berkata lagi dengan dingin, Anda menggunakan klan Iblis Abis untuk menyerang sekte Tianji dan mengepung Wuji Supreme.
Ketika Wuji Supreme terluka, Anda menekannya. Pada saat yang sama, Anda diam-diam merencanakan upaya pembunuhan untuk membuat banyak klan iblis abis yang mengepung Wuji Supreme jatuh dan lalu diserap ke tubuhmu. Tujuanmu adalah untuk melahap asal mula iblis di tubuh mereka, sehingga kamu tidak akan takut akan penindasan dunia ini. Kamu kejam dan tidak benar untuk menjadi lebih kuat. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Bahkan anggota klan kegelapanmu sendiri yang tak terhitung jumlahnya di benua Heiyu itu sengaja dikultivasikan olehmu. Kamu sengaja membiarkan semua orang tumbuh sehingga benua Heiyu dapat mengintegrasikan iblis, dunia, dan surga. Tujuannya adalah untuk membuat anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di benua Heiyu ini lebih kuat. Namun pada akhirnya Anda akan menghancurkan mereka sepenuhnya, lalu memurnikan mereka, kemudian menelan mereka, sehingga Anda bisa mencapai tujuan Anda sendiri, termasuk tahta supreme dan yang lainnya. Anda dengan sengaja membiarkan mereka semua mati di dalam pertempuran, lalu kemudian Anda memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali, hanya untuk Anda bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa seluruh benua Heiyu itu adalah milik Anda, Tuan Pojun sendiri. Tempat latihan pengorbanan Anda sendiri. Setiap anggota klan adalah makanan Anda. Untuk menjadi lebih kuat, Anda sebenarnya akan melahap begitu banyak rekan senegara Anda sendiri. Kata Qinchen. Boom, begitu kata-kata Qinchen terdengar, amarah Qinchen juga langsung membubung ke langit. Suara guntur yang menggelegar menyebar ke seluruh langit dan bumi seperti sambaran petir dari langit yang biru. Duar, satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua master anggota klan kegelapan yang hadir yang mendengar kata-kata Qinchen pun berubah warna, dan juga kemarahan muncul di hati mereka. Itu sebenarnya mereka digunakan itu sebagai nutrisi yang dibesarkan oleh Tuan Pojun ini. Tapi ketika mengingat kekejaman dari keluarga kerajaan kegelapan, mereka samar-samar mempercayai fakta ini. Karena di depan keluarga kerajaan kegelapan, mereka yang sekuat Tanah Suci Shikong dan Sekte Suci Lin Yuan pun mungkin hanya dianggap seperti semut. Tuan, ini bahkan saat ini tahta supreme dan para leluhur lainnya memandang Tuan Pojun satu demi satu. Mata mereka berkedip-kedip dengan ekspresi mereka yang mulai ketakutan. Kemudian ekspresi Tuan Pojun berubah dan dia berteriak dengan tajam. Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Orang ini mencoba mengganggu moral tentara dan sengaja untuk memisahkan kita, kata Tuan Pojun. Namun pada saat ini dari pihak klan iblis abis seseorang langsung marah. Itu adalah penatua tertinggi kuno. Pada saat ini penatua tertinggi kuno langsung melangkah maju dan menatap Tuan Pojun dengan mata dingin. Pojun, katakan padaku, dari mana asal-usul klan iblis abis yang begitu kuat di tubuhmu? Kami klan iblis abis itu adalah raksasa dan makhluk supreme yang mengepung dan membunuh Wuji Supreme waktu itu. Bagaimana mereka bisa mati di dalam pertempuran waktu itu? Apakah kamu yang telah membunuh banyak master klan iblis abisku? Boom! Penatua tertinggi kuno berteriak dengan keras, aura pembunuhnya mendidih. Faktanya sejak awal klan iblis dan klan kegelapan tidak pernah bekerja sama sepenuhnya dan mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Tetapi penguasa tertinggi kuno tidak pernah menyangka bahwa ketika klan kegelapan dan klan iblis abis bekerja sama untuk pertama kalinya, pihak lain akan melakukan tindakan jahat seperti itu kepada klan iblis abisnya. Untuk menghancurkan kekuatan utama umat manusia, dunia iblis menderita kerugian besar dan banyak orang kuat jatuh satu demi satu. Melihat ke belakang sekarang, berapa banyak dari orang kuat yang jatuh ini benar-benar mati di tangan umat manusia. Namun ketika melihat ke belakang sekarang, ada terlalu banyak keraguan. Saat itu ketika klan iblis abis bekerja sama dengan klan kegelapan, dapat dikatakan bahwa itu adalah gerakan menggelegar yang mengejutkan 10.000 klan dan mencapai hasil yang mencengangkan. Beberapa kekuatan umat manusia pasti runtuh pada saat yang bersamaan. Namun demikian pula, klan iblisnya juga malah menderita kerugian besar dan malah harus memulihkan diri. Jika tidak, mereka akan menduduki seluruh alam semesta sejak lama. Namun bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan kepada pemimpin umat manusia saat itu, Xiao Supreme, untuk bisa bangkit? Tetapi jika dipikir-pikir sekarang, ternyata ada terlalu banyak trik di dalamnya. Ternyata itu adalah Tuan Pojun yang banyak membunuh klan iblis mereka. Pojun, kamu klan gelap terlalu tercela. Penatua tertinggi kuno berteriak dan marah. Pojun, ayo tangkap kamu tanpa ampun. Meskipun aku bukan dari keluarga kerajaan, tapi aku membalaskan dendam dari Kaisar Sitian. Aku akan bersatu dengan umat manusia dan klan iblis abis hari ini untuk menangkapmu. Atas nama klan kegelapanku, aku akan menghibur roh Kaisar Sitian di langit dan mencucinya dengan aura jiwa kotormu, Pojun, kata Qinchen. Dia melangkah maju
Qinchen melangkah maju 1 langkah dan berteriak dan ganas. Po Jun, kamu telah menindasku selama ratusan juta tahun. Aku akan melunasi hutang ini dengan sedikit demi sedikit menyiksamu, kata Wiji Supreme. Dia melayang di langit dan dia juga berkata dengan dingin. Po Jun saat ini langsung merasa malu dan semua sisi di dunia ini sepertinya membenci dirinya. Hahaha. Namun kemudian Po Jun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tercela, kotor. Po Jun mencibir. Apakah klan iblis abismu juga sangat bagus? Ini bukan hanya untuk memanfaatkan klan kegelapanmu, tetapi kalian juga ingin mewakili klan kegelapanku menjadi pemenang dari klan alam semesta ini. Tetapi sayang, pada akhirnya ia akan menjadi ahli yang masih hidup sampai akhir. Itu adalah aku, Po Jun, dan aku yang akan mengendalikan seluruh alam semesta ini. Boom! Po Jun tampak galak dan mengabaikan Qinchen serta Wiji Supreme. Namun darah raja kegelapan yang bergulir di tubuhnya langsung terbakar. Dan lalu dengan suara gemuruh, pembatasan mengerikan muncul di seluruh benua Haiyu. Pembatasan itu seperti langit menutupi segalanya dan menyelimuti seluruh benua Haiyu. Pada saat ini di seluruh benua Haiyu, para anggota klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka karena ketakutan. Karena mereka saat ini langsung diselimuti oleh pembatasan yang sangat menakutkan ini. Tidak baik. Si Kongzhen dan Lin Yuan Supreme pun mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini mereka segera merasakan krisis yang jauh muncul di dalam jiwa mereka. Seolah-olah kematian akan datang.